Oke, kita mulai kembali di materi sekarang, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, ini adalah bagian dari materi yang kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, di mana struktur dan fungsi tumbuhan ini ada bagian-bagiannya. Nah, yang pertama peta konsepnya, ya, yaitu dari mulai urutannya di sini adalah adanya tumbuhan. Kita bahas tentang gerak kemarin atau minggu lalu sudah pernah dibahas tentang gerak tumbuhan, ada etionom dan endonom. Kemudian kita bahas di tumbuhan ini membahas tentang transportasinya, ada jaringan xilem dan jaringan floem. Nah, xilem ini menyerap air dan garam mineral, sedangkan floem menghasilkan fotosintesis. Sedangkan di bagian kiri respirasi yang berfungsi sebagai stomata atau mulut daun untuk bernafasnya tumbuhan pada daun, kemudian lentisel, rambut akar, dan alat lain. Nah, di bagian tumbuhan bawahnya ini ada organ akar, organ batang, dan organ daun, ya, serta organ bunga. Organ akar ini ada struktur dan fungsinya. Ada jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, jaringan silinder pusat, dan fungsinya melekat pada substrat, menyerap mineral dan air tanah. Reproduksinya secara aseksual. Kemudian batang terdapat strukturnya jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, jaringan silinder pusat. Kemudian di batang ini memiliki fungsi sebagai penghubung akar dan batang. Nah, di bagian daun ini ada strukturnya, ada jaringan epidermis, jaringan mesofil, jaringan berkas pengangkut, ya, kemudian fungsinya sebagai fotosintesis. Yang keempat namanya bunga. Bunga ini, ya, sebagai bagian dari alat reproduksi secara seksual, di mana struktur bunga ada kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, inilah bagian dari bunga, dari mulai akar, batang, daun, hingga bunga. Nah, kita bahas ke yang pertama, struktur tubuh tumbuhan. Kamu tahu ya istilah yang namanya tumbuhan itu pasti banyak sekali di daerah kita atau di lingkungan kita. Nah, di mana struktur tumbuh-tumbuhan ini di taman nasional atau kebun raya dapat kita temui pohon-pohon yang besar dan tingginya sampai berpuluh-puluh meter. Tahukah kamu bagaimana caranya air dan nutrisi dapat sampai ke bagian atas pohon tersebut? Nah, dalam bab ini akan dipelajari mengenai struktur tumbuhan dan sistem transportasi yang terjadi di dalamnya. Transportasi berarti membawa suatu zat ke dalam tubuh tumbuhan, ya, bukan alat transportasi tapi membawa zat seperti air, ya, mineral, kemudian pupuk dan sebagainya. Nah, di mana ini ada contoh gambar eh, jamur, ya, jamur hidup di tempat habitat tumbuhan di dekat pohon pinus. Lanjutnya, struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Nah, ini ada organ akar, ya. Fungsinya akar ini sebagai menambahkan atau menabatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jadi akar ini fungsinya menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Nah, jadi kamu tahu akar, ya? Tahu akar kan? Akar pohon. Nah, akar itu kan ada dua, nanti kita bahas di sini. Akar ini juga fungsinya menyerap air dan garam mineral. Jadi garam mineral ini sebagai bagian dari akar untuk tetap tumbuh dan berkembang. Tempat menyimpan cadangan makanan.
Jadi dia ini tempat menyimpan cadangan makanan, air yang disimpan itu di dalam tumbuhan, contohnya pohon kaktus. Kalau di gurun pasir dia menyimpan air atau menyimpan cadangan makanan ya di dalam tumbuhan itu. Kemudian akar juga berfungsi sebagai bernafas ya. Dia bernafas menggunakan di bagian jaringan lapisan pada akar. Nah, pada tumbuhan ada dua sistem perakaran. Yang pertama namanya akar tunggang ya. Yang kedua namanya akar serabut. Jadi kamu harus tahu di akar itu ada dua. Yang satu akar tunggang itu panjang lurus, gak kayak apa? Kayak ya akar pohon mangga ya, pohon yang besar-besar, pohon beringin, kemudian akar pohon jambu ya, yang akarnya pak besar dan panjang ke bawah. Namanya akar tunggang. Kemudian untuk yang selanjutnya akar serabut. Berarti dia ini berserabut atau dia ini tidak besar-besar seperti kangkung ya, bayam, kemudian sawi ya. Dan tumbuhan-tumbuhan ini yang mudah, kalau dibilang mudah dicabut ya di akar, di tanah. Kemudian struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Nah, ini ada tadi yang Mister bilang ada akar tunggang dan akar serabut. Tadi kalau akar tunggang nih seperti ini nih. Ini ini namanya akar tunggang sebelah kiri. Ya, jadi tegak lurus seperti ini ya, ke bawah. Lebih besar. Satu, kemudian dia punya punya akar cabang. Ya, dia punya akar-akar cabang nih. Ya, dia punya akar utama. Ini bedanya kalau ini akar tunggang. Tapi kalau akar serabut, dia langsung berserabut, tidak ada akar utamanya. Baru tumbuh langsung berserabut seperti padi ya, jagung, kemudian bayam, kangkung itu dan sebagainya. Nah, akar tunggang terdapat akar utama. Di sekitar akar utama terdapat akar cabang. Terdapat pada tumbuhan dikotil. Misalnya ya, misalnya adalah mangga, wortel, rambutan. Nah, ini adalah contoh akar tunggang pohon mangga atau Mangifera indica. Ada wortel ya, dan ada rambutan. Nah, inilah bagian dari akar tunggang. Wortel itu kan termasuk akar ya, umbi akar. Dia ini memiliki akar tunggang ya, yang dimakan itu ya akarnya wortel. Ya kita ini makan wortel itu ya makan akar tunggang. Kemudian yang kedua, akar serabut tidak memiliki akar utama ya, tidak memiliki ini gambarnya. Akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang membentuk struktur serabut. Terdapat pada tumbuhan monokotil ya. Misalnya padi, jagung, rumput. Nah, ini bagian dari akar serabut. Dia tidak memiliki akar utama, akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang-cabang membentuk struktur serabut. Ya, terdapat pada tumbuhan monokotil, tumbuhan yang berbiji satu. Kalau tadi tumbuhan dikotil berbiji dua, kalau yang akar serabut berbiji satu atau monokotil. Contohnya padi, ya, jagung, rumput. Nah, ini termasuk akar serabut karena lebih mudah dicabut sebenarnya. Ya, kemudian dari akar ada yang namanya jaringan. Tadi sudah membahas strukturnya. Kita bahas jaringan pada akar. Nah, jaringan yang pada akar ini hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Bisa juga diamati dengan mata telanjang seperti ini, terlihat dengan mata kita. Tapi bisa juga menggunakan alat namanya mikroskop. Alat untuk melihat makhluk hidup yang paling terkecil atau struktur tumbuhan yang paling terkecil. Nah, di akar ini ada namanya epidermis. Jaringan epidermis. Nah, epi itu artinya luar. Dermis artinya lapisan. Berarti lapisan yang berada di di luar ya. Nah, terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Nah, pada permukaan luar terdapat rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan. Nah,
Fungsinya pada permukaan luar ini terdapat rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi akar ini memiliki rambut-rambut akar. Untuk apa sih? Untuk memperluas penyerapan apa? Penyerapan air, penyerapan pupuk di dalam tanah. Nah, selain itu apa fungsinya? Menyerap air dan garam mineral yang terkandung di dalam pupuk atau kompos. Kemudian korteks. Korteks terdiri atas sel-sel parenkima. Nah, korteks terdiri atas sel-sel parenkim. Dinding sel tipis dan memiliki banyak ruang antar sel. Ya, atau ruang antar sel ya, atau ruang antisel untuk pertukaran gas. Jadi terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, namanya pertukaran gas. Jadi dia ini fungsinya untuk bernafas. Tadi dikatakan akar fungsinya untuk bernapas kan? Nah, jaringan korteks ini sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, baik oksigen yang masuk, karbon dioksida yang keluar. Nah, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selain dia terjadi pertukaran gas, dia juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan berupa air. Contohnya, pohon kaktus di tempat gurun pasir. Dia menyerap air lebih lama disimpan di dalam batang pohon. Kemudian pohon aloe vera atau lidah buaya termasuk dia menyimpan air lebih banyak di dalam tumbuhan tersebut. Nah, ini tempat menyimpan cadangan makanan. Tidak hanya air, contohnya umbi batang atau umbi akar. Tadi seperti wortel ya, seperti kentang, seperti singkong, dia juga tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, kalau di akar ini berarti contohnya wortel ya, menyimpan air, kemudian menyimpan makanan dan wortelnya dimakan, dikonsumsi oleh manusia bahkan oleh hewan. Itu ya namanya korteks. Udah dua nih akar. Nanti kamu ingat dan kamu hafalkan. Tadi ada berapa jaringannya. Kemudian di akar juga ada yang namanya endodermis. Jaringan endodermis. Endo artinya dalam. Di dalam. Dermis artinya lapisan. Berarti lapisan yang berada di dalam ya. Betul. Selapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Nah, di mana dia ini memiliki satu lapis sel yang membatasi korteks ya dan silinder pusat. Nah, nanti silinder pusat itu apa? Nah, dinding selnya mengalami penebalan lignin dan suberin atau struktur pita yang disebut pita Kaspari. Nah, penebalan lignin namanya ya. Dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lainnya. Ya, tidak dapat ditembus oleh air ya dan zat hara lainnya. Jadi dari endodermis ini tidak dapat menyerap air ya, kecuali epidermis masih bisa menyerap air. Tapi kalau endodermis sudah tidak bisa menyerap air. Nah, apa sih yang dimaksud di dalam endodermis ini? Ada yang namanya beberapa bagian. Yang pertama namanya silinder pusat. Ya, tadi endodermis membatasi korteks dan silinder pusat atau kita kenal namanya stele. Namanya apa? Stele ya. Terletak wah, bukan stele ya. Terletak di sebelah dalam endodermis ya, berarti di dalam. Terdapat berkas pengangkut dan jaringan-jaringan lain. Nah, berkas pengangkut ini adanya jaringan silem dan jaringan floem. Mungkin kamu tidak asing lagi ya dengan istilah ini ya, silem dan floem. Oh iya betul, di SD sudah diajarkan ya tentang jaringan silem sama floem di pelajaran IPA. Kalau nggak salah kelas 5, kelas 6 itu ya. Nah, di lapisan terluar terdapat pericycle atau perikambium membentuk cabang akar ya. Dilapisi terluar terdapat pericycle atau perikambium membentuk cabang akar. Jadi akar punya rambut-rambut akar. Nah, akar ini punya cabang-cabang akar. Punya cabang-cabang lagi. Nah, cabang-cabang akar ini yang membantu membuat adalah jaringan silinder pusat ya. Jaringan silinder pusat. Nah, floem terletak di sebelah luar silem. Jadi silemnya di dalam, floemnya di luar. Nanti saya lihatkan gambarnya deh. Kemudian pada akar monokotil, silem dan floem berselang-seling. Jadi berselang-seling gini. Silem, floem, silem, floem, silem, floem dan seterusnya. Jadi berselang-seling.
Nah, sedangkan akar yang berbiji dua atau dikotil, silemnya berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Jadi bentuknya itu seperti bintang ya. Seperti bintang, kemudian di pusat akar. Ada nanti contohnya. Pada akar monokotil terdapat empulur. Pada dikotil tidak ada empulur. Empulur ini tempat menyimpan makanan, menyimpan cadangan makanan. Jadi di silinder pusat itu ada tempat menyimpan cadangan makanan namanya empulur. Berada di tumbuhan pada akar monokotil. Sedangkan dikotil tidak ada. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini contoh akar dikotil. Kalau kamu lihat ya, ini ada namanya jaringan silem. Tadi bagian dalam ini bagian luar ya, epidermis untuk menyerap air dan garam mineral, kemudian masuk ke dalam korteks ya. Kemudian ada jaringan silinder ya, silinder pusat atau kita kenal namanya stele. Nah, stele ini kita buka, kita lebarkan seperti ini lebih besar. Ini hanya dapat diamati menggunakan mikroskop ya. Kita amati lebih besar di sini, jaringan stele. Nah, di jaringan stele ini terdapat yang namanya jaringan silem dan floem. Nah, di bagian silem ya, kamu perhatikan di silem ini. Nah, ini silem ini adalah bentuknya seperti bintang ya. 1, 2, begini ya. 3, 4. Nah, ini namanya jaringan silem. Nah, ini perhatikan tadi kalimatnya. Silem, kalau di akar monokotil, tadi mana ya yang ada seperti bintang nih. Pada akar dikotil, silem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Nih, perhatikan ya. Silem berada di bintang, dia termasuk di pusatnya. Ya, silinder pusatnya di tengah nih. Kemudian sedangkan floem, ya, floem kalau di monokotil floem berselang-seling. Tapi kalau di kotil, ini kan di kotil ya, berarti floemnya berada di luar. Nih di sini nih floem. Ini juga floem. Ini floem sampai sini floem. Nah, ini floem di sela-selanya, di luarnya. Paham ya? Nah, di bagian floem ini ada nih tadi ternyata ini kan tadi jaringan endodermis ya. Ini kan tadi kan stele. Di stele dalamnya ada jaringan endodermis yang ujung-ujung sini nih. Ini jaringan endodermis seperti batu bata ditumpuk membuat lingkaran seperti ini nih. Ini jaringan endodermis, kemudian disilem di dalam, kemudian floemnya di luar. Floem, 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 ini juga floem. Nah, tapi kalau di bagian luarnya ada ruang antar sel ya. Ini tempatnya pertukaran air atau menyerapnya air atau proses pertumbuhan pada jaringan yang lainnya. Nah, ini ruang antar sel ya. Kemudian kita lanjut ke ruang antar sel ini bulat-bulat kecil nih. Di sini di luarnya nih. Berarti di daerah korteks ya. Nah, di sini nih. Ya, ini akar betul, ini akar dikotil ya. Tadi sekarang ini akar monokotil. Ya, akar monokotil ini mono artinya satu. Kalau diko, di artinya dua. Nah, kita lanjut monokotil berarti berbiji satu. Contohnya adalah satu tumbuhan ini dipotong daun batang pohonnya atau akar pohonnya kita potong. Kemudian kita amati di mikroskop gitu ya. Nah, ternyata bentuknya seperti ini. Ini jaringan epidermis yang bagian luar. Kemudian jaringan korteks. Kemudian jaringan endodermis. Nah, ini jaringan stele. Stele ini berarti di dalamnya. Hah? Iya, ini kelebaran ya. Jadi stele ini di antara korteks sampai ke endodermis, sampai ke dalam. Nah, silinder pusat ya. Di mana di jaringan stele ini sebenarnya nggak sampai sini ya, cuma sampai endodermis ini kelebihan ya. Jadi endodermis sampai sini nih. Nah, ini jaringan endodermis, berarti bagian dalam. Nah, kita mati lagi ke dalam, ternyata ini ada namanya pericycle. Nah, pericycle, kemudian ada lagi silem. Nah, ini silem. Kalau di akar monokotil ingat kalimatnya tadi, akar monokotil, silem dan floem berselang-seling. Ya, berselang-seling ya berarti
Xilem, phloem gitu ya. Nah, ini xilemnya ada di sini, phloemnya di luar. Xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem. Nih, yang putih-putih besar ini ya. Xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem. Paham ya? Xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem. Nah, xilem, phloem. Nah, di bagian tengahnya ini ada namanya empulur. Empulur ini tempat menyimpan cadangan air atau cadangan makanan yang berada di dalam akar monokotil. Nah, itulah penjelasan dari sedangkan pericycle ini adalah ruang antar sel yang berada di dalam jaringan endodermis ya, namanya pericycle. Ruang antar selnya. Tadi kalau ini akar akar dikotil ya, ini akar monokotil. Begitulah penjelasan dari akar dikotil dan akar monokotil. Contohnya apa sih akar monokotil ya? Berarti kamu cari biji yang akarnya itu serabut, kangkung, atau bayam, atau misalkan kacang hijau. Mungkin di SD dulu pernah nanam kacang hijau di atas kapas ya. Atau benar, atau misalkan itu namanya monokotil. Kalau dikotil berarti cari yang bijinya ada dua. Dibuka pohon mangga, buahnya dibuka, nanti kan ada bijinya di dalamnya. Nah, kamu buka dua, nanti ada belah dua. Yang satu ada dua, kotiledonnya ada dua. Bakal bijinya ada dua, namanya kotiledon. Ada dua, kanan dan kiri. Nah, nanti tengahnya tumbuhan baru. Ya nggak sih? Nah, itu namanya dikotil. Ya. Kalau monokotil akarnya satu. Akarnya satu. Apa? Berbiji satu. Kemudian yang kedua, tadi sudah bahas ke akar. Kita naik ke atas. Dari akar ke batang. Batang ke daun. Daun ke bunga. Ya. Kita bunga ke buah. Buah ke biji. Nah, nanti biji itu ditanam lagi sama manusia. Atau tumbuh dengan sendirinya dengan bantuan angin. Nah, kita bahas ke batang. Fungsi batang. Apa sih itu batang ya? Fungsinya menegakkan tumbuhan ya. Batang tumbuhan ini berfungsi menegakkan tumbuhan. Ya, menghubungkan akar dan daun. Ya, menghubungkan akar dan daun. Ini batang pohon fungsinya untuk menegakkan tumbuhan. Makanya bisa tegak karena ada batang pohon. Ya, kemudian menghubungkan akar dan daun. Ini ada akar di bawahnya dan ada daun. Dihubungkan nih akar di bawah, daunnya di atas. Kemudian tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, batang juga tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa sih? Kamu tahu tebu. Nah, tebu kalau dibuka manis kan rasanya. Nah, ini tempat menyimpan cadangan makanan berupa gula, ya nggak sih? Nah, contoh lain apa kira-kira yang batangnya bisa dimakan atau bisa dikonsumsi? Tahu nggak? Apa ya kira-kira? Hah? Umbi batang. Ya apa? Kentang. Apa contohnya dong? Saya ingin tahu kira-kira batang pohon yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Tahu nggak kira-kira? Batang bambu. Batang bambu kalau tidak bisa dikonsumsi tapi dimanfaatkan. Ya, contoh lain di batang fungsinya yang lain tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian pada batang terdapat buku. Buku itu artinya lembaran-lembaran, bukan buku tulis, bukan. Nih buku nih. Kamu tahu kan kalau di batang pohon pasti ada kayak garis-garis ya. Ini ada seperti bulatan-bulatan kecil ini nih. Nah, ini ada ruas-ruasnya. Terdapat buku dan ruas. Nah, buku ini tempat melekatnya daun. Jadi ada daun nih. Nah, nanti kan ada tangkai daun nih. Nah, nanti buku ini akan membuat calon daun muda, ya kan? Nah, namanya buku. Iya, betul. Tumbuhnya dari buku-buku itu ya. Jadi kalau ditanya, kok daun tiba-tiba tumbuh dari batang? Bukan dari batang, tapi dari buku batang pohon. Kemudian ruas. Ruas merupakan bagian di antara dua buku. Nih, lihat ruas ya. Ada ruas ini antara buku yang atas sama buku yang bawah. Ini batang pohon, ini buku. Ini buku. Nah, ini ada ruas di sini garis nih. Ya. Ini namanya ruas. Ruas buku. Ini juga jarak antara buku dengan buku namanya ruas. Jarak antara buku dengan buku namanya
luas. Nah, jadi kalau kamu selama ini kalau motong pohon, motong batang pohon yang dipotong yang paling mudah adalah bukunya yang dipotong. Seperti siku kita. Jadi dia ini lebih lunak dibandingkan kamu motong ruas-ruasnya, lebih keras kan? Nah, karena dia tempat bertumbuhnya dan berkembangnya. Ini penampakan luar batang tumbuhan ya. Nah, ini adalah batang. Sekarang kita amati secara jaringannya menggunakan mikroskop gitu ya. Nah, ini ada batang juga sama seperti akar, memiliki jaringan epidermis. Ingat ya, lapisan yang berada di luar. Terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat, memiliki kutikula. Nah, apa itu kutikula? Kita bahas nih. Jadi, terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat nih jaringan epidermis. Jadi dia ini lapisan selnya sangat rapat, tidak ada renggangan sedikit pun. Nah, kemudian memiliki yang namanya kutikula. Kutiku kutikula di bagian batang pohon ya. Kutikula. Ada yang mau tanya dulu kamu sampai sini? Mudah ya, mudah dipahami ya kalau yang biologi ya. Kemudian di bagian bawah ada namanya jaringan apa? Jaringan korteks seperti jaringan epidermis ya. Nah, kamu harus tahu nih. Tadi epidermis terdapat selapis sel yang tidak ada rapatan-rapatan, terdapat rapatan tidak ada renggangan, tapi di jaringan epidermis ini memiliki kutikula. Nah, kutikula yang dimaksud adalah ya memiliki ciri-ciri beradaptasi dengan tumbuhan xeropit atau tumbuhan yang hidup dengan uh, mengurangi penguapan. Jadi ketika kamu lihat batang pohon, dia mengalami penguapan, keluarnya embun atau keluarnya air. Nah, ini namanya kutikula. Jadi batang pohon juga pernah basah di batangnya, keluarnya uap gitu ya. Nah, ini namanya kutikula. Ya, selain itu apa sih fungsinya kutikula ya? Fungsinya kutikula itu kamu harus tahu bahwa dia ini untuk melindungi tanaman sehingga terjaga dan dilindungi dari serangan hama dan penyakit pada tumbuhan. Ya, kemudian juga merefleksikan sinar matahari yang masuk, tidak terlalu banyak cahaya matahari yang masuk ke dalam batang pohon karena dilindungi oleh kutikula. Jadi batang pohon ini pada jaring epidermis kutikula ini kuncinya adalah ya dia ini mengurangi penguapan dan melindungi dari serangan hama atau penyakit pada tumbuhan. Paham ya? Nah, ini kutikula, berarti di bagian lapisan luar epidermis. Kemudian jaringan korteks tersusun atas sel parenkim atau parenkima. Berdinding tipis. Kalau tadi lapisannya tebal, selapis tipis, tapi ini berdindingnya tipis. Memiliki banyak ruang antar sel. Nah, berarti punya ruang-ruang renggangan untuk antar selnya. Kemudian terdapat kolenkim dan sklerenkima. Kolenkima dan sklerenkima. Untuk apa sih? Kalau untuk menyokong dan memperkuat batang pohon. Jadi kalau kamu lihat batang pohon itu bisa kuat tegak, pohon bambu sampai tinggi sekali 5 meter atau pohon yang jati ya, pohon bambu atau pohon jenis apapun, dia bisa menyokong dan memperkuat batang namanya kolenkim ya. Yang namanya batangnya masih muda, ini yang memperkuat adalah kolenkima dan klorofil ya. Jadi di dalam jaringan korteks ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, kalau batangnya masih muda kan biasanya belum coklat ya, belum hitam ya, masih hijau ya, ya enggak sih? Nah, ini kolenkima masih batangnya masih tumbuh ke samping, membentuk cabang-cabang batang gitu ya, cabang-cabang ranting gitu ya. Nah, kalau yang batangnya sudah tua, sudah lapuk, sudah mulai mati, sudah mulai jatuh, terpaan angin gitu ya. Nah, ini batang tua yang memperkuat batangnya adalah jaringan kolenkima diganti oleh sklerenkim. Jadi ketika masih muda kolenkim, ketika sudah tua
Jadi jaringan sklerenkim. Boleh nyebutnya sklerenkim, boleh juga nyebutnya sklerenkima. Ya. Kemudian tidak ada klorofilnya karena sudah mulai tua. Beda kalau batang muda masih ada klorofilnya karena batangnya masih muda, masih hijau. Ya nggak sih? Nah, tapi kalau udah batangnya tua kan udah coklat, udah hitam, tidak ada warna hijaunya kan, tidak menghasilkan zat hijau daun kan. Nah, ini berarti berubah menjadi sklerenkim. Paham? Paham ya? Oke, lanjut. Yang ketiga, jaringan endodermis di bagian batang tumbuhan. Jaringan endodermis berarti jaringan yang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks ya. Jadi dia ini tidak menyatu dengan jelas tapi jaringan endodermis ini menyatu dengan jaringan korteks. Nah, jaringan selanjutnya, jaringan silinder pusat. Kalau batang tidak terlalu luas pembahasan endodermis, tapi yang kita bahas adalah jaringan silinder pusat atau stele. Sama seperti akar. Silinder pusat ini terletak di sebelah dalam korteks. Ya, sebelah dalam korteks. Kemudian terdapat sel-sel parenkim dan berkas pengangkut silem dan floem. Nah, silem ya terdapat berkas pengangkut ada dua. Ada silem ya dan ada floem ya. Silem dan floem. Nah, silem ini fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun ya, dari akar hingga ke daun. Jadi dia menyerap air nih dari rambut akar diserap oleh silem akar sampai ke silem batang. Paham? Hingga ke silem daun gitu ya. Jadi silem itu ada tiga tempat. Ada di silem akar, silem batang hingga silem daun. Nah, floem juga sama. Floem mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau floem itu cahaya matahari ya diserap oleh daun. Dari daun ada floem di daun, kemudian floem di batang dan floem di akar. Dari atas ke bawah berarti. Paham ya? Nah, pada batang dikotil, berkas pengangkut membentuk lingkaran. Nah, beda lagi nih kalau di batang. Di silem di sebelah dalam floem, ya. Berarti floemnya di luar ya, ya kan? Di antara silem dan floem terdapat kambium. Jadi ini silem, kambium, floem. Paham? Jadi ada tengah-tengah nih ada pembatasan namanya kambium. Ini kalau di tumbuhan yang berbiji dua atau dikotil. Silem, kambium di atasnya, floem di atasnya. Paham? Paham ya? Kalau yang monokotil, berkas pembuluh menyebar tidak teratur dan tidak mempunyai kambium. Nah, kalau tumbuhan yang batangnya monokotil seperti kangkung, tadi ya bayam, jagung, padi, rumput gitu ya. Dia ini batangnya silem floemnya tidak teratur, bebas, berantakan atau acak-acakan. Silem floem di mana, silem floem gitu ya, silem floem tapi tidak punya kambium. Paham? Jadi dia itu tidak menyatu gitu ya, tidak menyatu, tidak ada kambiumnya, jadi bebas gitu ya. Freedom. Jadi dia itu silem floem di mana, silem di mana, bebas. Beracak-acakan gitu. Tidak mempunyai kambium juga. Gitu. Paham? Oke. Ini yang dapat diamati menggunakan mikroskop. Ada namanya batang dikotil dan batang monokotil. Nah, ini kita bahas batang dikotilnya dulu. Nah, di batang dikotil ya, ini ada namanya jaringan epidermis. Ya. Jaringan apa? Betul. Jaringan epidermis ini sebagai jaringan pelindung pada dalam batang pohon. Nah, di mana di dalamnya ada jaringan korteks, kemudian di dalamnya ada lagi jaringan stele ya atau kita kenal tadi namanya silinder pusat. Terdapat berkas pembuluh. Pembuluhnya ada silem nih, silem di dalam. Kemudian tengahnya kambium nih. Ini kan silem nih, silem. Ini kan satu lingkaran. Satu lingkaran kan, ini contohnya. Ini kamu amati, ini silem, floem, kambium, ini kambium seperti ini tengah, ya. Floemnya di luar nih, yang hitam. Nah, ini floemnya di luar. Nah, di tengah ini ada empulur.
tempat menyimpan cadangan makanan pada batang pohon. Ya, tidak hanya di akar tapi di batang juga ada. Ini kalau di tumbuhan dikotil. Kita amati satu persatu. Ini contoh saya ambil sampel satu dipotong. Diambil berkas pembuluhnya diamati seperti ini besar, udah besar. Nah, ini kita perbesar ukurannya. Ternyata ini silem. Nah, ini silem nih yang bawah nih. Ini silem ya. Kemudian ini kambium ya, ini phloem. Nah, ini phloem ini yang merah ini, yang hitam ini tebal harusnya ya. Ini namanya kambium. Ya, ini kambium, ini silem. Silem, kambium, phloem. Ingat kan? Silem, kambium, phloem. Jelas? Jelas ya. Ini hanya satu sampel contoh berkas pembuluh satu aja. Ini kan banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 bahkan lebih ya, tergantung dari apa yang kamu amati. Begitu. Nah, ini empulur ini di dalamnya nih, empulur yang warnanya putih. Dan dia ini memiliki ruang antar sel. Nah, inilah penjelasan dari batang dikotil. Nah, kalau batang monokotil, lihat tadi apa kalimatnya. Silem dan floem tersebar ya enggak? Berantakan ya kan? Beracak-acakan di mana saja dia berada. Nah, ternyata di sini tadi jaringan epidermis ya. Kemudian di sini ada namanya batang monokotil nih, ada yang namanya rongga udara, ruang antar sel nih. Nah, ini kita amati satu-satu nih. Ini ada silem phloem. Jadi ini berkas pembuluhnya, silem phloemnya di dalam. Satu berkas. Satu berkas ada silem dan phloem. Ini silem dan phloem. Silem dan phloem banyak banget nih ya. Banyak sekali kan? Nah, di sini ada namanya empulur. Empulurnya juga bebas. Tidak di tengah, tapi ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di atas ya. Bebas dia, berada di antara berkas pembuluh nih. Nah, kita lihat, kita amati satu sampel berkas pembuluhnya. Kita amati satu. Nah, ternyata di sini ada rongga udara nih, rongga udara. Seperti gambar mata ya, mata manusia dua, ya, ada hidungnya, ada mulutnya ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kamu lihat ada silemnya. Ini silemnya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini phloemnya ada di atasnya. Ya, ini phloemnya. Jadi silem, phloem ya. Ini rongga udaranya untuk terjadinya pertukaran gas di dalam batang pohon. Paham ya? Jadi ini seperti ini tersebar dan dia tidak punya kambium. Lihat, perhatikan. Kalau tadi dia punya kambium, kalau batang dikotil punya phloem, punya silem, kambium, phloem. Tapi kalau di monokotil tidak punya kambium. Nah, kambium itu apa sih, Mister? Kambium itu fungsinya untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan batang sehingga lebih kuat dan lebih tinggi, lebih kokoh. Makanya kalau tumbuhan batang dikotil lebih tinggi, lebih kuat dan lebih sokong, lebih kualitas pohonnya lebih tinggi lah, lebih menyokong. Sedangkan yang monokotil batangnya hanya tipis, batangnya mudah layu atau dia tidak kuat sekali karena tidak punya kambium. Begitu ya. Nah, itulah penjelasan batang monokotil. Yang ketiga adalah struktur jaringan daun. Yang ketiga, tadi akar, ya, kemudian batang, kemudian yang ketiga daunnya. Nah, daun ini umumnya berwarna hijau. Ya, berwarna hijau berbentuk lebar dan pipih. Ada juga yang warnanya ungu ya daun. Ya, macam-macam jenis daun bentuknya. Tapi yang paling umum banyaknya berwarna hijau. Berbentuk lebar dan pipih. Nah, sudah lebar, kemudian pipih. Ada yang juga tipis. Nah, bagian tipis melebar disebut lembaran daun. Jadi kalau kamu megang satu helai daun, itu namanya lembaran daun. Kalau daunnya lebar sekali, daunnya tipis, itu namanya lembaran daun. Pada lembaran daun terdapat tulang daun. Apa namanya? Tulang daun. Nah, tulang daun ini ada dua. Ada yang monokotil, ada yang dikotil. Nah, tulang daun monokotil ini melengkung dan sejajar. Jadi ada daun yang melengkung, ya, ada juga yang sejajar lurus seperti padi. Kamu tahu daun padi? Daun padi, daun-daun jagung, tahu ya?
Kamu tarik daunnya panjang kan? Nah, itu namanya daun sejajar atau melengkung. Melengkung kan dia kalau sudah tinggi kan? Nah, tapi kalau tulang daunnya dikotil, ya, kalau dikotil tuh daunnya menyirip, tulang daunnya menyirip, menyirip seperti tahu tahu daun pohon mangga, tahu daun pohon mangga, daunnya menyirip, kemudian menjari, menjari seperti singkong, ya, atau menjari ini kayak tangan kita, ya, menjari. Nah, ini contohnya ada yang pertama namanya jaringan epidermis. Ini kurang huruf S ya. Saya tambahkan dulu sini. Nah, ini jaringan epidermis. Terdapat celah atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Celah pori disebut stomata atau mulut daun. Berfungsi sebagai tempat pertukaran gas atau tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namanya stomata. Namanya apa? Stomata. Kalau tadi ini ketinggalan, kalau di batang pohon, tadi untuk pertukaran gas namanya lentisel. Namanya lentisel. Tapi kalau di daun gitu ya, di daun itu kita kenal namanya stomata. Mungkin tidak asing lagi ya, dulu pernah dibahas di SD. Nah, mesofil. Mesofil jaringan yang kedua namanya jaringan mesofil. Terletak di antara epidermis atas dan bawah. Jadi ada jaringan mesofil itu ada dua. Ada jaringan epidermis yang bagian atas, ada juga bagian epidermis bagian bawah. Kalau di akar, di batang hanya ada satu-satu. Jaringan epidermis saja di luar, yang di akar, yang di batang juga jaringan epidermis yang di atas saja. Tapi kalau di daun ada dua jaringan epidermisnya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, jaringan epidermis mesofil ini terletak di antara epidermis atas dan bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade. Nah, jaringan tiang atau kita kenal namanya jaringan palisade dan bunga karang atau kita kenal namanya jaringan spons. Apa namanya? Jaringan spons. Nah, di mana kamu harus tahu ya, dia ini ingat di tumbuhan dikotil jaringan mesofil akan berdiferensiasi atau sudah memiliki fungsi yang dewasa, sudah mulai terbentuk dua jaringan di jaringan mesofil pada tumbuhan dikotil. Yang pertama, jaringan tiang tadi ya, jaringan tiang. Yang kedua, jaringan bunga karang. Jadi membentuk dua itu. Nah, kita bahas di bawahnya. Kalau monokotil, mesofilnya tidak berdiferensiasi dan bentuknya seragam. Seragam semuanya, sehingga tidak dapat dibedakan antara jaringan palisade dan jaringan spons atau bunga karang. Nah, kita kenal namanya jaringan palisade dan jaringan spons. Jadi tidak dapat dibedakan ya karena tidak berdiferensiasi. Kemudian di daun ini ada yang ketiga namanya berkas pengangkut. Ya, jaringan berkas pengangkut ini atau jaringan pengangkut ini terdapat di antara jaringan bunga karang. Ya, terdapat di antara jaringan bunga karang. Ya, di mana atau terdapat di jaringan spons membentuk tulang daun. Jadi daun ini akan di jaringan pengangkut ini akan membentuk tulang daun. Contohnya ada tumbuhan dikotil, ya, satu tulang daun bercabang. Nah, kalau satu dikotil ini satu tulang daun bercabang-cabang. Kalau yang monokotil, tulang daunnya sejajar dengan sumbu daun. Ya, jadi daunnya panjang, tulang daunnya sejajar lurus sampai sumbu daunnya. Tapi kalau dikotil, satu tulang daun bercabang-cabang. Bercabang-cabang. Kalau monokotil, kita lihat nanti kita contohnya biar gampang. Fungsi tulang daun untuk mengangkut air, ya, dan garam mineral dari tanah dan mengedarkan hasil fotosintesis atau mendapat atau membuat cahaya makanan dari cahaya matahari atau membuat makanan dari bantuan cahaya matahari, namanya fotosintesis. Foto artinya cahaya, sintesis artinya membuat. Jadi membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.
dari daun, batang hingga ke akar. Nah, ini dibutuhkan di dalam fungsi tulang daun. Ingat ya, fungsi tulang daun mengangkut air dari mulai akar, batang hingga ke tulang daun dan membawa garam mineral dari tanah yang mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini dia contohnya ya. Contohnya adalah daun dikotil ya. Saya perlihatkan dulu kepada kalian contoh sampel daun dikotil dan monokotil. Saya ambilkan dulu sebentar ya. Oke, jadi langsung saja, tidak usah berlama-lama. Maksudnya, saya akan perlihatkan ke kalian bentuk daunnya seperti apa. Kalau yang daunnya ini menyirip atau menjari ya. Saya perlihatkan di Google ya. Sebentar. Mana ya? Sambil istirahat. Nih ya, saya tampilkan. Terlihat di layar HP atau di layar laptop kalian? Terlihat ya. Nah, ini contoh tulang daun. Dikotil ya dan monokotil. Jadi saya karena tumbuhan itu dilindungi, jadi saya tidak ngambil daunnya ya. Kita contoh aja nih ada di sini nih. Nih, kalau tumbuhannya dikotil ya, ini contohnya tumbuhan dikotil sama monokotil. Ini kamu lihat di sini. Terlihat ya di layar, terlihat? Nah, ini tulang daun. Terlihat gak? Halo, terlihat? Oh, belum ya, sebentar. Nah, ini sudah terlihat belum? Oke. Ini lihat ya. Perhatikan di sini. Ini namanya tumbuhan dikotil ya. Tumbuhan dikotil. Kalau kita lihat dari tayangan ini bahwa adanya daun yang memiliki tulang daun. Tulang daunnya bercabang-cabang kan? Ini kalau dikotil ya. Nah, ini dia membantu menyerap air dan garam mineral sampai ke daun. Dan daun ini berwarna hijau karena menghasilkan klorofil untuk berfotosintesis sehingga berwarna hijau. Nah, kalau ini daun padi misalkan nih. Daun padi ini pasti akar apa? Tulang daunnya sangat sejajar ya, tidak bercabang-cabang. Karena dia menuju ke sumbu daunnya ya. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian ini contoh lain. Ini ada tumbuhan yang menyirip dan menjari. Nih, kalau ini dikotil tadi ya. Dikotil tuh daunnya menyirip seperti ini, seperti pohon mangga, daun mangga. Dia memiliki cabang-cabang daun gitu ya. Cabang-cabang tangkai daun seperti ini cabang-cabang gitu ya, cabang daun. Kalau yang di bawahnya ini menjari seperti daun singkong gitu ya. Nah, ini juga dia bercabang-cabang nih di dalamnya, bercabang-cabang. Perhatikan di dalamnya ya. Nah, tapi kalau yang monokotil melengkung dan sejajar. Jadi daunnya ini melengkung, membentuk bulatan, membentuk lengkungan. Tidak ada, ini kan kalau ini ada gerigi-geriginya ya, ada sekat-sekatnya. Kalau ini tidak ada, lurus saja seperti ini. Nah, ini biasanya daun tangkai apa nih? eh, Tidak ada tulang daunnya ya. Tulang daunnya lurus saja. Tidak seperti ini. Kalau ini kan sampai ujung ketemu. Kalau ini dia langsung membuat lingkaran lurus ke depan. Ke sumbu daun. Lurus ke depan. Tidak punya seperti ini. Beda bentuknya ya. Kalau yang sejajar dia hanya lurus saja sampai ujung. Ya nggak sih?
ya kan? Tidak punya apa namanya? Tidak punya tulang daun, tidak punya tulang daun seperti ini. Dia langsung lurus tulang daunnya sampai ujung daun. Pada padi, pada jagung, pada tumbuhan daun bambu juga sama. Paham ya? Jelas? Nah, itu contohnya saja. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Kok ke sini? Ya, silakan, silakan, silakan. Lanjut? Sudah? Oh, pencet ya. Oke. Daun dikotil. Sekarang kita mati menggunakan mikroskop. Nah, sekarang kita mati menggunakan anatomi atau dia mati dengan struktur dalamnya namanya anatomi menggunakan mikroskop. Nah, ya, ya silakan. Kalau sudah kabari ya. Ini ada daun dikotil sama monokotil. Lanjut. Sudah? Oke, ini dia daun dikotil dan monokotil ya. Tadi ada bagian yang namanya jaringan epidermis atas. Nah, ini epidermis atas. Oke, sudah. Oke, jaringan epidermis atas tadi ya. Kalau daun itu yang dikotil ada jaringan epidermis atas sama epidermis bawah. Nah, kita lihat di sini. Ini jaringan epidermis atas, yang bawahnya jaringan epidermis bawah. Nah, jaringan epidermis atas ini ya, terdapat yang namanya jaringan palisade. Nah, jaringan palisade. Nah, di bagian, jadi jaringan epidermis atas ini terdapat dua jaringan pada ini ya, tadi ya, pada, tadi. Nah, pada mesofil ya, pada jaringan mesofil. Di jaringan mesofil ini ada jaringan palisade atau jaringan tiang ya, kemudian ada jaringan spons atau bunga karang. Nah, ini ada dua nih, jaringan mesofil. Nah, kita lihat jaringan palisade lebih panjang dan merapat seperti ini jaringan palisade. Sedangkan jaringan spons berbentuk seperti bunga karang, bulat-bulat seperti spons, bulat-bulat kecil ya. Dia merenggang di bagian bawahnya. Inilah jaringan mesofil. Jaringan palisade lebih banyak menyimpan eh, fotosintesis ya, menghasilkan klorofil lebih banyak karena dia menerima cahaya matahari yang pertama kali masuk ke bagian epidermis atas. Sedangkan jaringan spons lebih sedikit menghasilkan fotosintesisnya atau menghasilkan klorofilnya lebih sedikit dibandingkan jaringan palisade. Nah, di bagian dalamnya ada jaringan berkas pembuluh. Nah, ini jaringan pembuluh ini atau jaringan pembuluh ini ada dua. Ada silem
dan ada floemnya di bawahnya. Jadi xilem di dalam, floemnya di luar nih. Ini xilem berpanjang seperti ini, floemnya di bawah nih. Ini floem. Ini floem ya. Nah, kamu perhatikan lagi di layar. Nah, di dalamnya lagi ada namanya jaringan epidermis bawah. Nah, ternyata di jaringan epidermis bawah ini ada namanya stomata atau mulut daun. Jadi mulut daunnya ini ada di dalam sini nih. Kecil-kecil ya. Jadi dia ini mulut daun ini atau stomata letaknya ada di bawah jaringan epidermis bawah. Ya, paham ya? Kita mati daun dikotil tadi ya. Kemudian daun monokotil. Kalau daun monokotil ya, xilem floemnya ya, dia ini xilem-nya ada dua di sini. Jadi ini ada jaringan epidermis atas, jaringan mesopil ya. Mesopil ini ada jaringan palisade, jaringan spons, tapi di sini terdapat rongga udara, terdapat stomata atau mulut daun. Di mana tadi ya epidermis bawah juga sama punya stomata, mulut daun untuk pertukaran oksigen karena di sini ada rongga udara. Oksigennya masuk, karbon dioksidanya keluar. Dan di bagian dalamnya ini ada bunga. Ada floem, sorry. Ada floem. Jadi floemnya ini berada di luar, silemnya di dalam. Jadi silemnya ini di apa ya namanya ya, ditutupi atau berada di dalam floem. Ya, jadi floemnya berada di luar nih. Dia ini melingkari silem. Nah, ini floem. Nah, inilah bagian dari berkas pembuluh terdapat silem dan floem. Ingat, silem fungsinya menyerap air dan garam mineral, floem menghasilkan fotosintesis. Nah, inilah daun monokotil dengan dikotil, bedanya seperti ini. Nah, paham sampai daun dari akar, batang, daun, sekarang bunga yang keempat. Nah, bunga adalah organ reproduksi generatif. Struktur bunga terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik. Nah, di mana sih letaknya? Kita bahas satu persatu. Kemudian mahkota tumbuhan dikotil terdapat kelipatan ada 2 mahkota, ada 4 mahkota, ada 5 mahkota. Tapi kalau mahkota tumbuhan monokotil hanya kelipatan mahkotanya 3 saja. Nah, kita lihat di sini. Ini struktur bunganya. Nah, ini gambarnya ya. Ini bunga, di bawahnya ada namanya dasar bunga. Dasar bunga, kemudian bakal biji, kemudian bakal buah. Nah, ini bakal buah nih, ini buahnya. Kalau kamu makan buah mangga, pasti di dalamnya ada bijinya, ya enggak? Nah, ini kemudian ada lagi kelopak bunga yang warnanya hijau di bawah mahkota. Nah, ini mahkota bunga sebagai perhiasan bunga kalau ada lebah, serangga, tawon. Nah, ini pasti yang dilihat adalah yang tertarik adalah warnanya dulu. Sama kayak manusia, pasti yang lihat kalau bunga lihat warnanya dulu menarik. Mahkotanya ada yang warna merah, ungu, pink ya, dan sebagainya. Ini mahkotanya, kemudian kanan kiri ya mahkota depan tuh. Kemudian ada lagi putik. Putik ini ada kepala putik. Nah, ini putik itu bagian ini putik. Dari kepala putik, kemudian tangkai putik ya. Kemudian bakal buah. Nih, bakal buah ya. Bakal buah, kemudian ada lagi benang sari. Ingat kalau putik itu alat kelamin betina. Alat kelamin apa kalau putik? Alat kelamin betina. Kalau benang sari alat kelamin jantan. Nah, ini ada benang sari itu terdiri dari kepala sari warnanya kuning, kemudian tangkai sari juga di bawahnya. Jadi ada kepala sari sama tangkai sari. Banyak. Bahkan puluhan ya, puluhan benang sari. Ini contohnya bunga yang sempurna adalah bunga kembang sepatu. Tahu bunga kembang sepatu? Nah, yang warna merah. Nah, ini adalah bunga sempurna. Kenapa sempurna? Karena satu bunga punya 2 alat kelamin. Ada kelamin jantan, kelamin betina dan kelamin jantan. Paham ya? Jadi ada juga loh bunga yang tidak punya alat kelamin atau namanya bunga tidak sempurna. Tapi ada juga bunga yang tidak sempurna lainnya. Satu bunga hanya mungkin punya kelamin jantan saja. Atau satu bunga hanya memiliki
satu alat kelamin betina saja, atau hanya putik saja, atau punya benang sari saja. Nah, ini dia, baru tadi dibahas ya. Bunga ini ada bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga telanjang. Kok bunga telanjang namanya? Memang seperti itu. Iya, nanti diartikan. Ada lagi bunga betina, bunga jantan, dan bunga hermafrodit. Nah, bunga lengkap ini memiliki seluruh bagian bunga. Ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari, ada putik. Berarti lengkap ya, lengkap. Nah, bunga atau bunga sempurna namanya. Kalau bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna berarti tidak memiliki salah satu bagian bunga. Kamu pernah lihat bunga kamboja yang di kuburan atau buat nyiram tanaman mayat gitu ya? Tahu kan bunga kamboja? Nah, bunga kamboja itu tidak memiliki kelopak. Ada juga yang punya kelopak bunga warna hijau, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau bunga tidak lengkap itu tidak memiliki salah satu bagian bunga. Mungkin satu bunga dia punya mahkota, dia punya benang sari, dia punya putik tapi tidak punya putik. Nah, tidak punya kelopak. Atau mungkin bunga itu punya kelopak, punya benang sari, punya putik tapi tidak punya mahkota bunga. Ada yang seperti itu. Kamu tahu bunga yang buat nyiram tanaman mayat apa ya namanya? Saya lupa ya namanya apa gitu ya. Kemudian yang ketiga bunga telanjang. Nah, di bunga telanjang ini tidak memiliki perhiasan bunga. Tahu-tahu perhiasan bunga? Perhiasan bunga itu adalah mahkota bunga. Nih, mahkota ya. Ternyata dia itu cuma punya kelopak, punya benang sari, dan punya putik, tapi tidak punya perhiasan bunga. Tidak punya mahkota bunga. Ya, namanya bunga telanjang. Makanya dia nggak pakai baju tuh ya kan? Nggak ada yang terhiasi di bunganya. Bunga betina tidak memiliki benang sari ya. Bunga betina ini tidak memiliki benang sari, berarti dia punya kelopak, punya mahkota, punya putik, nggak punya benang sari. Paham ya? Kalau bunga jantan berarti tidak memiliki putik, berarti punya kelopak, punya mahkota, punya benang sari. Contohnya di mana? Contohnya ada di tumbuhan bunga pada pohon pepaya. Nah, pohon pepaya itu satu pohon, bunganya ada dua. Yang satu bunga jantan, yang satu bunga betina. Bedanya di situ. Nah, itu beda-beda ya. Ada lagi bunga hermafrodit. Nah, memiliki putik dan benang sari saja. Ya, jadi satu bunga memiliki misalkan dia hanya punya benang sari sama putiknya saja. Namanya hermafrodit atau satu bunga ya memiliki benang sari dan putik, tapi dia juga ada mahkota bunganya di situ. Namanya hermafrodit. Hampir mirip dengan bunga lengkap. Tapi kalau bunga lengkap punya kelopak, punya mahkota, punya benang sari, punya putik, punya bakal buah, bakal biji, dasar buah ya, dasar bunga. Tapi kalau bunga hermafrodit dia memiliki putik dan benang sari saja. Ya, satu bunga punya benang sari dan putik saja. Paham ya? Jadi ada berapa macam-macam bagian bunga? Ada 6 ya. Apa saja? Bunga lengkap, ya, dan bunga hermafrodit. Oke, itu tentang bunga ya. Kemudian ada lagi istilah namanya satu persatu kita bahas. Namanya kelopak atau bahasa ilmiahnya namanya kaliks. Kaliks ini hiasan bunga di lingkaran luar, umumnya berwarna hijau nih ya. Tadi kelopak itu warnanya hijau. Kalau kamu lihat bunga kembang satu warnanya hijau. Nah, di bagian ini melindungi kuncup bunga seperti selubung. Jadi dia melindungi bunga. Helaian penyusun kelopak disebut sepal. Jadi ini kamu harus tahu. Nah, ini bunga memiliki yang namanya sepal. Satu helai kelopak namanya sepal. Paham? Nih, ini namanya sepal nih, sepal. Ini kan kelopak nih, ini kelopak, kelopak, kelopak. Nah, kalau kita ambil potong satu atau kita ambil satu kelopak namanya sepal. Apa namanya? Sepal namanya ya. Kemudian kalau mahkota bunga namanya corolla, nama latinnya. Corolla.
Nah, corolla ini ya sebagai hiasan bunga di lingkaran dalam. Kalau tadi di lingkaran luar, ya. Kalau yang ini mahkota di lingkaran luar, ya. Di lingkungan di lingkaran dalam, kebalik. Kalau kelopak di lingkaran luar, kalau bunga di lingkaran dalam. Bentuk dan warna beraneka ragam. Ada warna oranye, ya, ada warna kuning, warna biru, warna merah, macam-macam bunga. Ada bunga mawar, bunga melati warna putih, ya, bunga kamboja, macam-macam. Berfungsi menarik serangga untuk penyerbukan. Nah, jadi serangga itu bisa datang ke bunga, dia mengambil nektar atau madu, ya. Kemudian dia diambil, kemudian dia mengalami penyerbukan dengan kakinya menempel pada benang sari mengeluarkan sel sperma, masuk ke dalam putik, yaitu bertemu dengan sel telur menjadi zigot, menjadi bakal buah, bakal biji. Nah, itulah proses penyerbukan dengan bantuan serangga. Kan ada macam-macamnya. Penyerbukan bantuan angin, penyerbukan bantuan udara, penyerbukan bantuan serangga, penyerbukan bantuan manusia. Nah, ada lagi helaian penyusun mahkota disebut petal. Jadi kalau satu mahkota ini namanya petal. Apa namanya? Petal. Kalau tadi satu kelopak namanya sepal, kalau mahkota namanya apa tadi? Pe petal. Apa namanya? Petal, ya. Perhatikan, paham ya sampai sini ya. Jadi satu helaian mahkota namanya petal. Ya. Jadi itulah bagian dari bunga. Kemudian ada lagi alat kelamin jantan namanya androsium. Alat kelamin betina namanya ginoseum. Nah, kita bahas selanjutnya sampai bunga saja. Nanti di pertemuan lanjutnya kita bahas tentang yang transportasi tumbuhan. Alat kelamin betina. Pertama kita bahas alat kelamin jantan dulu. Namanya androecium. Terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen. Ya, benang sari atau stamen. Terletak di lapisan setelah mahkota bunga. Stamen terdiri atas kepala sari atau kita kenal namanya anter dan tangkai sari namanya filamen. Jadi benang sari ini kita kenal namanya stamen, ya. Nah, ini alat kelamin jantan nih. Ya, alat kelamin jantan namanya stamen atau benang sari. Kemudian kepala sari kita kenal tadi namanya adalah anter. Apa namanya? Anter. Kepala sari. Sedangkan tangkai sari kita sebut namanya filamen. Anter dan filamen. Kemudian di bagian bawahnya dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari. Namanya teka yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari atau kolen. Ya, kepala sari ini terdapat satu atau lebih ruang sari. Jadi di kepala sari atau tadi namanya adalah kepala sari tadi namanya adalah anter, ya. Dia memiliki satu atau lebih ruang sari namanya teka. Nah, kepala sari ini memiliki ruang tengah di sini. Nah, dia ini tempatnya berkembangnya polen, ya. Serbuk sari dari sini. Nah, kemudian tempat terbentuknya serbuk sari atau polen. Nah, serbuk sari adalah gamet jantan. Gamet itu alat kelamin, jadi membentuk alat kelamin jantan. Nah, jadi di dalam benang sari tadi ada tangkainya, di dalam kepala sari terdapat serbuk sari, dia akan membentuk gamet jantan di dalam tangkainya nih. Ya, membentuk alat kelamin jantan atau gamet jantan. Namanya adalah serbuk sari. Ya. Kemudian yang kedua alat kelamin betina namanya ginoseum. Ginoseum tersusun atas satu atau lebih daun muda. Ya, memiliki 1 sampai 2 lebih daun muda. Terdiri atas bakal buah, ovarium, tempat terdapatnya sel telur, tangkai putik atau stilus, saluran untuk dilalui serbuk sari saat pembuahan dan menyokong kepala putik,
Kemudian kepala putik, ya, namanya stigma, tempat melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Jadi pertama, ingat kalau yang tadi kelamin jantan, serbuk sari adalah gamet jantan, nanti akan menghasilkan sel sperma. Sedangkan jadi bunga juga menghasilkan sel sperma loh, tidak hanya manusia dan tumbuhan, tapi bunga pun demikian. Kalau kelamin betina, tadi bakal buahnya, ya kita kenal namanya ovarium. Tempat terdapatnya sel telur di sini nih. Bakal buah nih di sini, di dalam sini. Bakal buah ini tempat terbentuknya sel telur atau ovarium ya, tempat melekatnya sel telur atau ovarium. Nah, kemudian dari bakal buah tadi balik lagi ada tangkai putik namanya stilus. Saluran untuk dilalui serbuk sari saat pembuahan dan menyokong kepala putik. Jadi tempatnya serbuk sari saat pembuahan namanya tangkai putik atau stilus. Nah, ini stilus ya, tangkai putiknya. Nah, dia ini sebagai tempat tadi kita kenal namanya adalah tangkai putik ya. Tangkai putiknya dilalui serbuk sari saat pembuahan. Jadi ketika benang sari ini mengeluarkan sel sperma dari kepala sari, keluar sperma itu masuk ke dalam kepala putik, ya terjadinya penyerbukan atau terjadinya pembuahan di dalam sini dan masuk ke dalam tangkai putik melalui kepala putik. Masuk ya dari benang sari, sperma ini masuk bertemu dengan kepala putik, masuk ke dalam, bertemu dengan sel telur di dalam bakal buah menjadi zigot sampai terjadi pembuahan dengan terjadinya bakal buah dan bakal biji. Ya, itulah penjelasan dari bunga alat kelamin betina. Kepala putih kita kenal namanya stigma, tempat melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Jadi nanti si kepala sari ini menempel dengan kepala putik untuk melakukan penyerbukan. Sel sperma masuk ke dalam kepala putik sampai ke tangkai putik, bertemu dengan sel telur, kemudian terbentuknya bakal buah ya, dari zigot jadi bakal buah sampai jadi bakal biji. Paham? Paham ya? Inilah terjadi penyerbukan oleh tumbuhan. Nah, itulah penjelasan penyerbukan. Nah, bagaimana sih itu? Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Tadi sudah jelaskan ya, benang sari jatuh di atas kepala putik. Penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan. Nah, pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Bakal buah akan berkembang menjadi buah. Bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi dari mulai sel sperma yang berada di benang sari menempel pada kepala benang sari, menempel pada kepala putik, masuk ke dalam tangkai putik, bertemu dengan sel telur di dalam bakal buah, bentuknya lah bakal biji, dari bakal biji menjadilah tumbuhan yang baru. Ini ya, tumbuhan yang baru ketika jatuh ke tanah lagi, tumbuh lagi, disiram lagi oleh manusia. Nah, itulah penjelasan dari bunga. Nanti selanjutnya kita bahas tentang transportasi pada tumbuhan. Sampai sini sekiranya paham? Sudah terlalu banyak materinya ya. Kita cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya. Paham sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Cukup? Tidak ya. Oke.